Oke teman-teman, jadi tadi setelah kita belajar mengenai apa itu college adjustment, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu salah satu aspek dari college adjustment itu sendiri, yaitu adalah academic adjustment. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu academic adjustment? Yuk, coba. Oke, kamu, ya boleh. Menurut kamu apa itu? Oke, menurut kamu gitu ya. Ada lagi satu lagi yang mau kasih pendapat? Oke, kamu boleh. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu academic adjustment? Nah, academic adjustment itu merupakan penyesuaian akademik yang merupakan kemampuan seorang individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik dan juga memperoleh hasil akademik yang memuaskan. Nah, kemudian apa aja sih aspek dari academic adjustment itu? Nah, menurut Baker dan Shir, ada 4 aspek. Yang pertama itu ada motivasi belajar dan memiliki tujuan akademik yang jelas. Yang kedua, keterlibatan dalam tugas akademik. Yang ketiga, upaya optimal yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan akademik. Dan yang terakhir, keempat adalah perasaan puas terhadap lingkungan akademik. Nah, supaya kita bisa ngerti apa sih academic adjustment itu dengan lebih dalam lagi, kita akan main game sih teman-teman. Nama gamesnya I'm a Survivor. Tapi sebelum itu, aku mau kelompok-kelompoknya tadi kan ada 8 kelompok yang berisi 5 orang. Nah, sekarang digabungin tuh jadi satu kelompok isinya 10 orang. Jadi kelompok satu sama kelompok 2 bisa bergabung, 3 sama 4, 5 sama 6, dan seterusnya. Oke, terus aku bakal bagiin kelas HPS untuk tiap-tiap satu kelompok ya. Oke, nih ya. Nah, kita langsung aja masuk ke teknis game-nya. Jadi, di game I'm a Survivor ini, teman-teman adalah sebuah orang kelompok rombongan yang sedang berwisata dengan menggunakan kapal pesiar. Nah, di tengah-tengah perjalanan terjadi badai, dan yang dahsyat sehingga menimbulkan kebocoran pada lambung kapal. Kapal perlahan mulai tenggelam dan sebagian besar barang-barang berhamburan dan tidak bisa diselamatkan. Untungnya terdapat 14 skoci yang dapat digunakan oleh masing-masing kelompok ya teman-teman itu sendiri. Nah, dengan tenaga dan harapan yang ada, teman-teman mencoba untuk menyelamatkan diri. Kalian menyadari akan membutuhkan waktu bagi tim penyelamat untuk datang, sehingga kalian harus segera menyelamatkan diri dengan membawa peralatan yang dibutuhkan. Dikarenakan keterbatasan ukuran, tiap sekoci hanya dapat menampung 10 orang beserta 10 perlengkapan yang kalian bawa. Nah, sebelum kita mulai gamenya, aku kasih 1 menit buat teman-teman menentukan nama tim teman-teman ya. Oke, siap? Oke, udah. Nah, sekarang ini daftar barang yang ada dari 20 barang yang ada di sini, teman-teman cuma bisa pilih 10 yang akan teman-teman bawa ke pulau untuk menyelamatkan diri. Nah, aku tulis dulu ya. Kelompok 1. Oke. Nah, informasi pertama yang teman-teman dapatkan adalah teman-teman menggunakan skoci untuk menyelamatkan diri ke pulau terpencil yang lokasinya tidak jauh dari kapal karam. Pulau tersebut merupakan pulau tropis yang dipenuhi hutan hujan yang lebat. Ayo teman-teman pilih. Aku kasih waktu 5 menit untuk menentukan 10 barang yang akan teman-teman bawa. Ayo, mulai berdiskusi ya. Oke, diskusi selesai. Ayo, masing-masing tulisin bawa barang-barang apa aja nih ke pulau tersebut. Oke, ini. Kenapa tuh bawa? Oh iya, buat bertahan hidup ya. Oke, siap. Nah, ternyata ada informasi kedua, teman-teman. Informasi keduanya jadi adalah pulau tersebut memiliki curah hujan yang tinggi dan diprediksi akan turun hujan deras selama beberapa hari ke depan. Terus, terdapat banyak binatang yang dapat diburu. Ayo, teman-teman mau ganti atau mau tetap sama barang-barangnya nih? Aku kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi dalam kelompok. Oke, diskusi selesai. Sekarang maju lagi. Gimana kelompok satu? Mau ganti? Oh, terpal diganti apa nih? Diganti korek api. Kenapa tuh? Oke, diganti ya. Kelompok 2 gimana? Oke, siap kelompok 2. Oke, lanjut kita ke informasi ketiga. Ternyata ada informasi lagi, teman-teman. Jadi, selain terdapat banyak binatang yang berburu, di pulau tersebut terdapat bekas bangunan yang masih kokoh berdiri. Masih Bangunan tersebut terakhir digunakan 2 tahun yang lalu. Di dalamnya masih terdapat perlengkapan dapur yang lengkap dan berfungsi. Nah, sebelum menaiki skuci, penumpang kapal juga memperoleh informasi bahwa dalam waktu 3 hari ke depan akan ada tim SAR yang datang untuk menyelamatkan para penumpang yang terdampar di pulau tersebut. Ayo, aku kasih waktu teman-teman buat mau ubah atau gimana, atau tetap untuk memikirkan lagi apa sih barang yang akan teman-teman bawa. Aku kasih waktu 3 menit lagi. Oke, selesai. Kelompok satu gimana? Mau ganti atau mau tetap? Oh, tetap ya. Oke. Kelompok 2 gimana? Oh, mau bawa bahan makanan karena udah pasti diselamatin. Oke.
Kelompok 3, kelompok 4, oke. Oke, teman-teman. Jadi, kita diskusi dulu yuk setelah main game ini. Sebenarnya apa sih yang kita pelajarin dari game ini? Boleh, ada yang mau berpendapat? Oke, kamu gimana? Ah, iya bener banget. Oke, jadi menurut kamu gitu. Benar benar, kita hargain pendapat dia. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, lanjut, ada satu orang lagi yang mau kasih pendapat? Oke, kamu. Oke, jadi menurut kamu, kita, ketika menerima informasi baru akan menentukan tujuan yang baru juga? Oke, bagus bagus. Jadi, sesuai dengan kata teman-teman teman yang tadi, jadi kesimpulan dari game yang tadi kita lakuin itu apa sih? Semakin jelas tujuan yang kita punya, maka semakin terarah pertimbangan dan rencana tindakan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman. Makanya aku sekarang mau ngajak refleksi diri nih teman-teman. Coba kita ingat lagi yuk, sebenarnya apa sih tujuan dari kita masing-masing ini masuk ke ITB? Ada yang mau sharing nggak? Kalau kamu apa? Oh, mau jadi AAA Bandung. Oke. Nih, oh mau berkarya kayak Bapak Soekarno. Bagus banget. Boleh. Oke. Oke, oke kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita nonton video dulu nih tentang SMART Goals. Jadi oke. Nah, setelah nonton video, teman-teman dapat gambar nggak sih SMART Goals itu apa sih? Oke, ada yang mau kasih pendapat nggak? Atau ada yang udah tahu SMART Goals apa sih? Ah, oke. Boleh kamu. Oke, menurut kamu begitu. Oke, ada lagi satu lagi? Oke, kamu boleh kasih pendapat, gimana? Oke, jadi benar, SMART Goals itu kayak adalah salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk menentukan goals kita, untuk mencapai tujuan kita itu yang tadi, yang kita telah pikir itu kenapa sih kita masuk ITB sebenarnya? Atau tujuan ataupun tujuan-tujuan yang lain. Nah, jadi SMART Goals itu adalah kayak seperti akronim yang terdiri dari S, M, A, R, dan T. Nah, S itu apa? S itu adalah spesifik. Jadi kita harus menentukan tujuan yang spesifik. Fokus, tidak ambigu, dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Nah, komponennya ada apa aja tuh? Ada what, when, dan juga why. Kemudian M-nya apa? M-nya measurable. Jadi harus ada kriteria spesifik untuk mengukur kemajuan pencapaian dari target yang kita tetapkan. Nah, terus komponennya apa? Pertimbangkan kriteria yang ingin diukur. Jadi kita harus mempertimbangkan tuh tujuan kita. Ada kriterianya apa aja yang supaya tujuan kita dapat terukur. Nah, terus A-nya apa? A-nya achievable. Jadi tujuan kita itu harus realistis. Jadi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Sehingga kita tetap optimis untuk menggapai tujuan kita tersebut. Nah, kemudian R-nya apa? R-nya itu adalah relevan. Relevan di sini adalah artinya saling mendukung atau saling selaras dengan target lainnya. Jadi kita harus menentukan sebuah tujuan yang juga dapat mendukung tujuan kita lainnya. Jadi harus linear gitulah teman-teman. Jadi satu jalur. Nah, komponennya apa? Apakah target itu layak diperjuangkan dan juga apakah target ada di waktu yang tepat? Nah, kemudian yang terakhir adalah time bound. Time bound di sini adalah memiliki kerangka waktu dan deadline. Nah, di sini juga artinya teman-teman harus tentukan tanggal sasaran dan sehingga teman-teman tuh jangan terburu-buru dan juga teman-teman juga bisa lebih semangat untuk mengejar target tersebut kan jika ada deadline. Oke, jadi setelah kita belajar apa itu SMART Goals, kita latihan dulu yuk. Oke. Sekarang aku mau teman-teman buka HP kalian masing-masing dan kita akan masuk ke Menti. Nah, teman-teman masukin kodenya ya. Jawab tuh pertanyaannya, gimana tujuannya? Oke, aku mau jadi presiden. Aku mau jadi apa nih? Aku mau jadi orang terkaya. Nah, teman-teman harus lebih spesifik lagi. Gimana? Aku mau jadi teman-teman. Aku mau jadi orang terkaya dengan kekayaan sebesar 500 triliun pada tahun 2029 gitu teman-teman. Harus spesifik. Tapi agak mungkin juga ya, mungkin tahun 2039, 19 tahun lagi 15 tahun lagi dari sekarang. Bisa jadi kan teman-teman ntar jadi pengusaha sukses. Oke, habis itu kita review. Kita latihan dulu yuk. Contoh kalimatnya adalah, aku ingin bisa jago bahasa Inggris. Nah, teman-teman ada yang bisa nggak nih? Kita ganti jadi kalimat yang smart goals. Oke, kamu gimana? Aku ingin bisa jago bahasa Inggris minggu depan. Nah, udah cukup spesifik, tapi belum spesifik banget, kurang smart goals. Ada lagi nggak yang mau kasih saran? Aku ingin bisa jago bahasa Inggris tahun depan supaya bisa ke luar negeri. Ya boleh, itu udah
makin lagi ada tujuannya, tapi belum cukup spesifik. Jadi yang benar itu adalah aku ingin dapat skor TOEFL 600 pada 2 bulan ke depan agar aku bisa lolos seleksi administrasi pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi ini spesifik banget nih teman-teman. Mau nilainya berapa, mau kapan, dan juga buat apa tujuannya. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang SMART Goals, kita lanjut nonton video dulu. Oke, setelah nonton video, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Apa sih yang didapat dari video tersebut? Coba. Oke, kamu boleh sharing pendapatnya. Oke, menurut kamu begitu. Baik. Yang ini gimana? Oke, menurut kamu gitu ya. Oke, jadi dari video itu kita bisa lihat ya, kadang-kadang tuh meskipun kita udah menggunakan tools SMART Goals, kita menentukan tujuan kita yang jelas, tapi kadang-kadang kita dihadapkan dengan rasa malas dan juga rasa menunda-nunda. Yang akibatnya ya kayak di video tadi yang tadi tunjukin. Padahal udah niat, jadinya malah nonton, malah ketiduran. Nah, supaya kita bisa melatih diri kita lagi dan juga lebih peka, gimana sih cara menentukan goals dan juga mencapai tujuannya itu, dan juga cara menggunakan SMART Goals, kita akan main game lagi nih teman-teman. Jadi nama gamesnya itu adalah Into the Wild. Oke, di sini aku bakal bagiin dulu ya. Teman-teman kelompoknya masih sama kayak yang tadi. Aku bakal bagiin masing-masing satu kertas yang berisi informasi. Oke, kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Oke, jadi seperti yang teman-teman dapat lihat di kertasnya itu terdapat informasi bahwa teman-teman masing-masing kelompok memiliki 90 batang emas dan juga beberapa barang yang tiap-tiap kelompoknya itu berbeda ya barang-barangnya. Jadi beda-beda nih. Nah, terus sini aku bakal kasih sebuah informasi dulu sebelum kita mulai main. Dalam permainan kali ini teman-teman merupakan survivor dari kapal yang karam tadi. Jadi agak nyambung nih sama yang game I am the survivor yang pertama kali kita main tadi. Kemudian dari kapal yang terkam tadi. Nah, kalian terdampar di pulau terpencil. Saat meminta bantuan sebelum kapal karam, informasi terakhir tim SAR akan datang menyelamatkan kalian. Nah, kapal tim SAR ternyata hanya dapat berlabuh di sisi selatan dari pulau terpencil tersebut. Dari posisi teman-teman saat ini menuju ke sisi selatan, dibutuhkan perjalanan dengan melewati beberapa tantangan atau misi yang harus diselesaikan. Waduh, misinya apa nih? Biar teman-teman bisa selamat dan juga bisa diselamatkan tim SAR dari pulau tersebut. Oke, kita langsung next saja. Jadi teman-teman itu tugasnya adalah menyelesaikan 2 misi pada permainan ini untuk bisa mencapai sisi selatan pulau. Nah, untuk membantu teman-teman menghadapi kedua misi ini, setiap kelompok tadi seperti yang aku udah bilang memiliki sejumlah 90 batang emas. Jadi startnya kita sama nih ya semuanya, punya 90 batang emas. Nah, kemudian setiap kelompok juga mendapatkan peralatan yang dapat membantu menyelesaikan kedua misi tersebut. Walaupun bentuk peralatannya berbeda-beda ya. Jadi aku tekankan lagi nih teman-teman. Tiap kelompok beda-beda. Jadi kalian harus nah, pikirkan sendiri ya. Jadi peralatannya tiap-tiap kelompok itu beda-beda. Oke, kita masuk langsung aja ya. Udah siap teman-teman semuanya? Kita mulai main game? Oke. Kita pertama-tama masuk ke misi yang pertama. Misi pertama itu teman-teman perlu menyiapkan bahan makanan untuk perjalanan menuju sisi selatan pulau. Tugasnya adalah untuk memperoleh 3 buah anak panah yang dapat digunakan untuk berburu. Anak panah dapat diperoleh dengan cara menjawab benar 3 pertanyaan dari trainer. Jadi ntar aku bakal tanyain kelompok 1 dan 2 dan teman trainer aku yang satu lagi akan menanyakan kelompok 3 dan 4. Nah, kemudian setelah satu kelompok menyelesaikan misi A, baru kelompok lain mendapatkan kesempatan untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh trainer. Jadi ganti-gantian ya per kelompok. Nah, terus ada plot twist lagi nih. Dalam menjawab satu persoalan, apabila kelompok salah menjawab, pilihan yang dapat digunakan antara lain ada 3 pilihan nih. Kalau teman-teman gagal menjawab pertanyaan dari aku. Jadi ada 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan kalau gagal, pilihannya ini 3 ini. Yang pertama, memberikan jawaban baru. Jadi teman-teman berkesempatan coba menjawab soal yang tadi aku kasih, tapi teman-teman harus bayar 10 batang emas. Nah, pilihan kedua, aku akan langsung kasih kunci jawabannya. Jadi benar dan teman-teman dapat anak panah, tapi teman-teman harus bayar 15 batang emas. Dan pilihan terakhir adalah menukarkan barang yang ada di list kertas teman-teman dengan anak panah yang aku punya. Jadi kita istilahnya barter. Nah, teman-teman pilihannya ada 3 itu.
Nah, untuk menentukan pilihan yang akan digunakan 10 detik, lebih dari 10 detik, otomatis, akan menggunakan pilihan kedua. Jadi kalau teman-teman nggak menjawab, teman-teman mau pilihan 1, 2, atau 3 dalam 10 detik, aku akan otomatis menganggap teman-teman pilihan kedua. Jadi masa langsung dipotong ya, tapi teman-teman langsung dapat, eee, se anak panah, tapi teman-teman kepotong 15 emas. Oke, dalam misi pertama ini juga dilarang menggunakan alat bantu atau dalam menjawab persoalan seperti handphone atau perangkat elektronik lainnya. Nah, jika hal ini dilanggar, otomatis jumlah emas kelompok akan dikurangi 15 batang. Jadi kalau ketahuan ada satu pun dari kalian yang menggunakan HP untuk mencari jawaban, aku akan potong langsung emas kalian 15 batang. Oke? Dapat dimengerti teman-teman? Oke, dimengerti ya, bisa ya? Oke. Aku langsung aja nih ke kelompok satu. Pertanyaan pertama, siapa penulis novel 100 Years of Solitude? Yang pertama, A. Jawaban pilihan A. Gabriel Garcia Marquez. B. Julio Cortázar. C. Mario Vargas Llosa. D. Carlos Fuentes. Atau E. George Luis Borges. Nah, teman-teman, aku kasih waktu ya 20 detik. 1, 2, 18, 19. Apa? B. Oke, aku lock ya jawabannya. B. Julio Cortázar. Salah. Ayo teman-teman, aku kasih waktu 10 detik. Mau pilihan 1, 2, atau 3? Mau Mau bayar buat dapat kesempatan jawab lagi, mau bayar kunci jawaban, atau mau tukar barter sama aku. Oke, gimana? 1, 2, 3, 10. Oke, jadi teman-teman nggak jawab ya. Aku langsung potong 15 nih ya. Karena jadi teman-teman dapat anak panah pertama. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, benar. Pertanyaan ketiga, oke, benar. Kelompok dua, lanjut. Oke, oke. Benar, benar. Oke. Oke, jadi dalam misi pertama ini aku sum up dulu teman-teman. Kelompok satu berkurang 15 poin, jadi sisa 75. Kelompok 2 sisa 80, hebat nih. Jadi dia cuma Eee, pilih yang pilihan pertama sekali ya, hebat hebat. Kelompok 3 75, kelompok 4 juga 75. Sengit ya, ini sengit, beda tipis. Oke lanjut, tadi kan dibilang ada 2 misi teman-teman. Kita sekarang masuk ke misi yang kedua. Nah, misi kedua itu apa sih? Di misi kedua, teman-teman mulai melanjutkan perjalanan menuju sisi selatan pula. Kalian telah melihat lampu yang menandakan keberadaan kapal SAR. Nah, beberapa meter dari kapal SAR, tiba-tiba teman-teman dihadang seekor binatang buas. Waduh, untuk bisa melewati binatang buas tersebut terdapat dua cara yang dapat tiap kelompok lakukan. Nah, caranya apa aja? Nah, jadi dua cara itu yang pertama membuat api unggun. Tapi teman-teman butuh peralatan seperti kayu, minyak tanah, pipa angin, dan korek angin. Kayak korek api. Teman-teman harus butuh empat-empatnya ini nih. Kalau nggak punya salah satu aja, teman-teman nggak bisa melakukan cara ini, api unggun. Nah, untuk yang kedua, lubang jebakan, teman-teman butuh sekop, kawat duri, jerami, dan juga batu. Sama yang kayak pertama, kalau teman-teman nggak punya satu aja, teman-teman nggak bisa untuk melakukan cara tersebut. Nah, untuk cara teman-teman mendapatkan apa namanya alat-alatnya, jadi teman aku di sini bakal menjadi pedagang yang menjual barang-barangnya. Itu salah satu caranya. Teman-teman bisa beli ke pedagang dengan harga satu barang itu 25 batang emas. Nah, tapi mungkin ada cara lain, aku nggak tahu, teman-teman bisa find out sendiri, teman-teman bisa explore sendiri, ntar kalau ada salah koreksi ya. Nah, oke, jadi sekarang aku kasih waktu diskusi dulu 8 menit untuk teman-teman menentukan strategi teman-teman gimana nih, biar bisa mendapatkan alat-alat tersebut. Apakah mau beli terus dengan sisa emas yang ada, apa mau gimana, nggak tahu deh. Oke, aku mulai dari sekarang ya, 8 menit. Oke, setelah 3 menit. Wah, teman-teman, ternyata ada maling yang muncul dan mencuri emas teman-teman sehingga bersisa 50% dari yang sekarang. Oh my god, langsung sisa 38 teman-teman. Kelompok satu sisa 38, kelompok 2 sisa 40, kelompok 3 sisa 38 juga, kelompok 4 sisa 38 juga. Jadi emas teman-teman sekarang tinggal segini nih karena ada pencuri. Aduh, gimana nih teman-teman? Berarti teman-teman nggak mungkin nih bisa
beli semuanya dengan harga 25 emas. Batang emas. Teman-teman harus cari cara lagi. Oke, lanjut diskusi. Setelah 8. Oke, habis 8 menit, teman-teman. Jadi setelah berdiskusi gimana nih caranya? Oke, udah siap? Sekarang kalian bisa mulai beli barang ataupun cari barang tersebut selama aku kasih waktu ya 10 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, ayo ada yang mau beli nggak nih? Beli. Nah. Oh pinter kamu mau barter, bagus. Jual juga biar cuan biar cuan. Bagus bagus bagus. Oke, ada lagi yang mau beli? Mungkin, mungkin bisa ngapain ya? Aku nggak tahu deh. Ayo teman-teman explore sendiri, gimana gimana? Oke, boleh. Oke, setelah 10 menit. Oke, jadi setelah 10 menit, kelompok satu tadi ternyata nego-nego ya ke pedagangnya dan berhasil membuat pilihan kedua. Jadi akhir-akhir sisa 10 batang emas. Kelompok 2 gagal nih, aku lihat-lihat nih, gagal ya. Aduh, kenapa nih bisa gagal? Ntar kita bahas deh. Kelompok 3, oh berhasil juga. Tadi dia nego, terus jual, dapat cuan. Malah sekarang emasnya ada 25. Buset, banyak banget ya. Hebat nih. Siapa nih yang ide cuan mulu? Bagus, bagus. Kelompok 4, oke 15 emas sisanya ya. Tadi nego, terus barter juga ke kelompok sebelah. Jadi yang gagal kelompok 2 doang nih. Oke. Sekarang kita bahas di diskusi. Menurut teman-teman gimana sih? Kenapa teman-teman, bisa menemukan cara tadi yang cuan gimana tuh? Kenapa bisa kepikiran, "Ah, aku coba ya jual," padahal nggak ada peraturan ya? Oke, boleh sharing gimana? Oh, menurut kamu jadi gitu ya, kamu oportunis. Oke, bagus tuh, bagus. Dalam situasi yang nggak menentu kita emang harus oportunis. Oke, terus gimana kalau kamu? Kena kelompok 2 nih kan, kamu kelompok 2 ya, kenapa gagal nih? Oh, jadi bingung ya, bingung. Terus gimana? Oke, waktunya kurang banyak, jadi, nggak sempet. Oke, hampir hampir. Terus emasnya juga habis. Oke. Oke 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 oke. Lanjut kita bakal sharing. Jadi, seperti yang teman-teman, telah lakukan dalam game Into the Wild, teman-teman sadar nggak sih, kadang itu kayak yang tadi pas kita lagi diskusi, tiba-tiba emas kita berkurang 50% karena pencuri. Itu tuh menggambarkan situasi kayak, ya di dalam kehidupan kita gitu loh. Kadang kita nggak tahu apa yang terjadi kan, apalagi di dunia perkuliahan ini. Kadang kita misalnya udah janjian sama dosen jam 2, tiba-tiba dosennya H-1 jam ngabarin kita, "Maaf ya, nggak bisa karena ada keperluan lain." Tentu kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu kan. Nah, makanya dari game tadi teman-teman bisa belajar kalau ya kita harus beradaptasi dan juga harus mencari cara baru untuk meraih tujuan kita. Nah, coba teman-teman ada yang mau sharing nggak pengalamannya seperti itu? Kayak pas masuk ITB gimana nih? Teman-teman apakah menemukan sesuatu yang baru dan teman-teman harus beradaptasi untuk dan juga mencapai tujuan tersebut? Oke. Kamu yang di belakang deh, boleh deh sharing. Oke. Ya, ternyata gitu ya, benar benar. Jadi, kamu punya pengalaman kayak gitu. Kamu harus beradaptasi pas di SMA itu, supaya kamu bisa mencapai tujuan kamu. Oke, apakah ada yang mau sharing lagi? Nggak ada, oke, aku lanjut deh. Lanjut ya, jadi what have we learned today? Apakah ada yang mau men-sum up apa yang kita telah pelajari hari ini? Terkhusus di modul 2 ini nih, academic adjustment. Apa sih yang teman-teman pelajarin? Oke, kamu, boleh. Jadi kita belajar hari ini tuh tentang, bagaimana sih kita beradaptasi dengan lingkungan akademik ya, terutama menentukan tujuan akademik dan juga tujuan non-akademik, dihadapkan dengan situasi yang seperti mendadak gitu ya, kita harus cepat beradaptasi, bener banget. Oke, ini teman kamu bagus banget nih untuk men-sum up hari ini. Nah, seperti biasa ITB T-nya itu apa, guys? Tugas. Jadi aku mau kasih kalian oleh-oleh nih untuk besok. Jadi untuk besok kalian harus memberikan pendapat mengenai first impression kalian mengenai ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan aku mau kalian mengumpulkan jawabannya itu di EduNext ya guys. Ntar bakal infoin lebih lanjut di grup CDT. Oke?
Gimana? Coba aku mau bahas dikit lah sebelum dikumpulin di Indonext. First impression kamu gimana ITB? Kampusku ya, kampus AAA Bandung. Waduh. Oke, kalau kamu gimana? Ah, ITB tuh pinter-pinter. Emang sih, bener. Itu bagus. Emang benar-benar. Kamu salah satunya ya nanti ya. Jadi yang mahasiswa berprestasi. Oke, sip. Oke, dengan begitu berakhir sudah CDT Day 1 hari ini, teman-teman. Nah, sebelum menutup day hari ini, aku mau ngajak teman-teman seperti biasa. Kita tagline dulu. Gimana? Ayo berdiri, berdiri. Oke, ayo berdiri teman-teman. Siap? Oke, kalau aku bilang CDT ITB 2024, kalian harus jawab siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke? CDT ITB 2024, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, teman-teman, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita bakal sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, kalian boleh pulang. Sampai jumpa, selamat tinggal, teman-teman. Jangan lupa datang day 2 besok ya, karena kita bakal belajar hal yang lebih menarik lagi, supaya kita lebih siap untuk beradaptasi di lingkungan ITB. Bye-bye, tetap semangat.